Jadi hadirinkumullah, bahwasanya yang namanya mau'idatul hasanah, bahkan setiap saat pun, bahkan setiap menit, setiap jam sekarang ini dengan adanya YouTube, kita bisa mendengarkan ceramah, bisa mendengarkan nasihat yang baik. Nah, hadirinkumullah, yang namanya mendengarkan nasihat yang baik itu memang sesuatu hal yang kita perlukan, karena memang yang namanya iman kadang naik kadang turun, karena kita manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi. Kalau malaikat imannya tetap, imannya stagnan. Malaikat itu imannya tidak naik tidak turun, karena memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Malaikat tidak punya nafsu, dikongkon ibadah, yo manut, tapi tidak ada perkembangan. Misalnya malaikat yang tugasnya bertasbih, yo bertasbih, tok. Sing sujud ya sujud, tok, dan seterusnya. Mereka imannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Sedangkan para nabiullah, mereka imannya terus bertambah dan bertambah, karena memang selalu dijaga, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hamba Allah yang maksum, yang terhindar dari dosa, sehingga imannya terus bertambah dan bertambah, tidak pernah berkurang. Sedangkan kita manusia biasa, iman kita kadang naik, kadang juga turun. Kadang bahkan turunnya lebih banyak dibanding naiknya. Ya, biasanya yang Ramadan ketok alime, ya, ketok yang lagi apik, tapi kadang kau yang wis ora poso ya, bisa medun meneh. Nah, oleh karena itu hadirinkumullah, inilah kita perlunya mau'izatul hasanah, sering diingatkan ya, agar kita barangkali lupa, barangkali lalai, kita teringat kembali. Dan yang namanya ceramah mau'izatul hasanah ini tidak hanya untuk mengingatkan panjenengan, termasuk untuk mengingatkan diri saya pribadi. Walaupun sebenarnya hadirinkumullah ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting, yang lebih pokok sebenarnya, lebih utama dibanding sekedar mau'izatul hasanah. Sekali lagi bahwasanya mau'izatul hasanah itu perlu, ya, karena sekali lagi kita adalah manusia yang gampang lupa, gampang hilaf. Akan tapi ada yang lebih utama, yang lebih pokok, yang lebih berarti, lebih bermanfaat, yaitu uswatun hasanah, teladan yang baik. Karena kalau hanya sekedar memberikan nasihat-nasihat, hampir semua orang bisa. Akan tapi tidak semua orang bisa melaksanakan apa yang dia nasihatkan, termasuk sing ngomong barang. Ya, kadang sing jenenge nasihati wong itu gampang. Duk, Mas, aja ngene yo, hati-hati. Ya, sing sabar. Nah, tinggal bojone sabar. Ya, tinggal anaknya sabar. Ya, tapi ketika dia sendiri nglakoni urung tentu sabar. Ya, karena memang mengatakan itu lebih mudah. Ya, istilahnya jargoni. Ya, kadang iso ngajar tapi orang mampu nglakoni. Oleh karena itu hadirinkumullah, sekali lagi ada yang lebih utama, yaitu uswatun hasanah, teladan yang baik. Sebagaimana Allah telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya di dalam diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang baik. Jadi memang suri teladan kita yang utama adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada juga nabi-nabi sebelumnya. Yang utama setelah Nabiullah Muhammad adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran yang disebut sebagai uswatun hasanah hanya ada dua, yaitu Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan sebagai uswatun hasanah secara langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, nabi-nabi yang lain pun dapat kita ambil ibrah atau pelajaran darinya, dapat kita teladani kesabarannya, keimanannya, ketabahannya, ketegarannya dalam menghadapi ujian, dalam berdakwah,
dalam memperjuangkan akidah dan sebagainya. Kemudian juga ada para sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, orang yang imannya lebih baik dibanding kita karena langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kita pun bisa mencontoh beliau. Walaupun sahabat sendiri tidak bisa total meniru Rasulullah. Ada sahabat yang khas di bidang kedermawanannya dan beliau sangat kaya, seorang konglomerat, Abdurrahman bin Auf. Ada juga sahabat yang terkenal dengan kegalaannya dalam masalah kebenaran, Umar bin Khattab, ketegasannya dalam masalah hukum. Ada juga sahabat yang alim, sahabat yang pandai, sahabat yang pintar, yang ahli ilmu, Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Ada sahabat Utsman, ada Abu Bakar dan yang lainnya. Kemudian di bawahnya ada tabi'in, ada tabi'in, ada alim ulama salafus sholih yang dapat kita juga ambil ibrah atau pelajaran darinya. Kemudian juga kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak pun hendaknya bisa menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Dan yang namanya orang tua itu bisa jadi di dalam rumah tangga, bisa jadi di kantor, bisa jadi di sekolah. Ada orang tua, walaupun mungkin usianya lebih muda, seperti Pak Marsal yang menjadi direktur masih nom, tapi dituakan. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi bahwasanya yang namanya teladan yang baik itu akan lebih mudah diikuti, akan lebih mudah mengena kepada di bawahnya dibanding hanya sekedar ceramah dan ceramah, nasihat-nasihat. Sehingga hadirin tatkala kita menginginkan anak kita mungkin rajin ke sekolah, rajin bangun pagi, maka yang paling mudah adalah orang tuanya meneladani, mencontohi. Jadi jangan sampai anak-anaknya esok-esok diopera-opera, "Dek, ayo cepat mandi sekolah udah siang." Tapi bapaknya si melungker kan itu. Ya bapaknya si turu. Ya anaknya kun tangi esok-esok misalnya. Apalagi dalam masalah ibadah. Kita menginginkan anaknya kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin ngaji misalnya. Kalau hanya sebatas mengoprak-ngoprak istilahnya, kalau hanya sebatas menyuruh-nyuruh, bisa jadi tidak begitu mengena. Akan tapi tatkala kita memberikan teladan kepada mereka, kita sendiri rajin sholat, kita sendiri rajin ngaji, rajin beribadah, kita sendiri rajin berinfak, bersedekah, rajin berbuat baik, rajin silaturahmi, baik kepada tetangga, tidak pernah berkata kotor dan sebagainya. Maka otomatis anak pun akan meniru kita. Karena sebagaimana pepatah menyatakan, buah itu tatkala jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali mungkin buah yang berdiri di tepi sungai. Bisa jadi uai yang tiba iso melayu sampai berkilo-kilometer. Ya, ini gambaran bisa jadi ada seorang anak yang tidak sama dengan orang tuanya. Bisa jadi nyun sewu, orang tuanya mungkin bengal, orang tuanya berandal, orang tuanya katakanlah sampah masyarakat istilahnya, tapi karena anaknya bergaul dengan orang yang baik, mendapatkan hidayah, anaknya jauh lebih baik daripada bapak ibunya. Bisa jadi itu adalah buah sing kintir dan kebetulan mungkin kemudian mendarat di tempat yang baik. Atau sebaliknya, ada juga anak seorang ustadz, anak seorang kiai, anak seorang tokoh, anak seorang pejabat. Harapannya mereka adalah anak-anak yang bisa menjadi teladan, tapi bisa jadi karena salah pergaulan,
jauh dari contoh bapaknya.